Dewa Obat Terkuat. Bab 297. Dia sengaja melaporkan nama Heilang hanya untuk membuat Nan Sanshi berpikir jernih tentang apa yang harus dia katakan. Serigala hitam. Nan Sanshi menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak kenal orang ini. Apakah dia sangat kuat? Anda? Fang Jun langsung marah. Nan Sanshi sangat berani, dia berani menyinggung Master Serigala Hitam. Lang, kamu berani menyinggung Tuan Serigala Hitam, kamu sangat berani. Fang Jun berkata dengan marah sambil menunjuk Nan Sanshi, aku ingin kamu segera meminta maaf. Nan Sanshi tampak seperti orang bodoh. Terkadang dia bertanya-tanya, apakah semua orang dari keluarga di utara itu seperti ini? Otakku dipenuhi air, tapi aku masih tertahan di pintu. Ini bukan utara, ini ibu kota provinsi. Itu adalah wilayah Nan Sanshi miliknya, dan di belakangnya ada Lin Yi. Dia lebih percaya diri daripada Fang Jun di depannya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah merupakan kejahatan jika aku tidak mengenal Heilang? Nan Sanshi menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu kenal bosku? Fang Jun terkejut. Apakah ada bos di belakang Nan Sanshi? Bos besar terakhir di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi ini adalah Nan Sanshi. Bagaimana bisa ada bos di belakangnya? Kau menipuku. Fang Jun berkata dengan wajah dingin. Bentak. Nan Sanshi mengangkat tangannya dan menamparkan Fang Jun tanpa sopan santun, hampir menjatuhkan Fang Jun ke tanah. Anda. Fang Jun menutupi wajahnya dan melotot dengan marah, tidak pernah menyangka Nan Sanshi akan berani memukulnya. Nan Sanshi berjalan mendekat dan menatap Fang Jun dengan mata dingin. Kamu bahkan tidak mengenal bosku. Menurutku kamulah yang bersalah. Dia menginjak tubuh Fang Jun dengan satu kaki dan bersenandung. Kembalilah dan beritahu Heilang bahwa jika dia datang menemuiku untuk sesuatu, dia bisa melakukannya sendiri. Jangan biarkan kucing atau anjing datang mengganggu pekerjaanku. Juga, bukan aku yang memiliki keputusan akhir mengenai masalah-masalah di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Bahkan jika dia datang kepadaku, itu tidak ada gunanya. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Fang Jun mengangguk. Nan Sanshi tertawa, mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk wajah Fang Jun dengan keras, dengarkan saja dengan jelas, buang. Ya, beberapa orang segera menyeret Fang Jun ke dalam lift dan melemparkannya ke bawah. Nan Sanshi merapikan pakaiannya dan menghela nafas panjang. Tuan yang benar. Anda tidak dapat melakukan apapun yang mempermalukan Tuan Lin, bahkan Raja Surga, maupun Selatan. Dia sekarang mengetahui identitasnya dengan sangat baik dan tahu apa yang ingin dia lakukan. Jika dia memilih jalan ini, dia harus mencapai akhir, melakukan segalanya dengan baik, dan memenuhi kepercayaan Lin Yi dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Nan Sanshi menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Lin Yi. Tuan Lin, apakah Anda punya waktu? Ada klien dari utara yang ingin bertemu dengan Anda. Ah! Fang Jun terlempar keluar gerbang dan berguling-guling di tanah beberapa kali karena malu sebelum berhenti. Banyak pejalan kaki di sekitar yang terkejut dan bergegas pergi, memandang Fang Jun dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia berdiri dan memandang orang-orang di depan pintu. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan menderita rasa malu dan terhina. Tunggu saja aku. Fang Jun mengucapkan sepatah kata, berbalik dan pergi. Segera, dia kembali ke kediamannya dan langsung mencari Heilang. Apakah kamu diusir oleh mereka? Mendengar kata-kata Fang Jun, Heilang tertegun sejenak, seolah dia tidak bisa mempercayainya, dan kemudian ekspresi dingin yang mematikan muncul di wajahnya. Tuan Heilang, Nan Sanshi bilang ada lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi. Tidak peduli apa yang dia katakan. Jika Anda ingin menemukannya, pergi saja ke bosnya. Dan jika Anda ingin Tuan Heilang, kamu bisa menemukannya sendiri. Fang Jun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bajingan ini bahkan tidak menganggap kita serius. Bagaimana kalau membunuhnya? Cari orang lain untuk menggantikannya. Ini cara terbaik. Jika Nan Sanshi tidak patuh, carilah seseorang yang patuh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi Heilang masih memikirkan kata-kata itu. Apakah Nan Sanshi ingin mengatakan sesuatu? Di belakangnya sebenarnya ada bos. Dia memikirkan tentang banyak hal abnormal yang terjadi di ibu kota provinsi selama periode ini, serta Hai Cheng dan Lin Yi. Entah kenapa, Heilang tiba-tiba mendapat ide aneh. Sepertinya bos yang dibicarakan Nan Sanshi adalah Lin Yi. Mustahil. Benar-benar mustahil. Heilang menggelengkan kepalanya dan menyangkal dirinya sendiri.
Dia merasa idenya konyol. Bagaimana Lin Yi bisa merebut Haicheng dan menguasai ibu kota provinsi? Menurut Nan Sanshi, dia selalu bekerja untuk bosnya. Bukankah Fuyu mengendalikan lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi sebelumnya? Tuan Serigala Hitam. Melihat Heilang dalam keadaan linglung, Fang Jun mau tidak mau berkata, apa yang harus kita lakukan? Heilang menatapnya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Fang Jun. Limbah. Kamu tidak bisa menangani ini. Dia menatap tajam ke arah Fang Jun. Beraninya Fang Jun mengatakan apapun. Nan Sanshi benar-benar gila. Apa menurutmu dia sangat kuat di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi? Bayar kembali bosnya ya, bahkan Fuyu, aku berani membunuhnya, apalagi bosnya. Heilang berkata, aku benar-benar tidak percaya lagi. Mungkinkah bosnya lebih kuat dari Fuyu? Jika mereka benar-benar lebih baik dari Fuyu, maka bukan Fuyu dan Hu Yidao yang telah mencekik semua orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi dalam beberapa tahun terakhir. Sudah berapa lama Fu Yukai meninggal? Heilang tidak percaya bahwa hanya dalam beberapa hari, seseorang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi dapat dengan cepat mengkonsolidasikan seluruh kekacauan ini. Ini benar-benar mustahil. Jika dia ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Kata Serigala Hitam. Pada waktu itu, kantor Nan Sanshi. Aroma teh meluap. Tuan Lin, silakan datang. Kebetulan saya ada pekerjaan dan saya ingin melapor kepada Tuan Lin. Nan Sanshi tersenyum dan menuangkan teh untuk Lin Yi, dengan penuh rasa hormat. Bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu denganku? Lin Yi mengetukkan jarinya ke meja dan segera mengambil cangkir tehnya, jika bukan karena seseorang yang penting, maka perjalananku akan sia-sia. Itu pasti penting. Nan Sanshi berkata, pembangunan ibu kota provinsi memerlukan dukungan dari orang-orang ini. Saya mendengar dari Biro Liu bahwa ada beberapa proyek kesejahteraan masyarakat yang masih kekurangan banyak dana. Ada banyak tekanan di Yamen. Lin Yi mengangkat alisnya. Saya pikir inilah saatnya bagi orang-orang saleh di masyarakat untuk bangkit. Nan Sanshi berkata, sebenarnya, ini tentang menarik investasi. Saya memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Dia melihat wajah lembut Nan Sanshi dan penampilan hantunya, tapi dia benar-benar penuh dengan air abu-abu. Tentu saja dia tahu apa yang dilakukan Nan Sanshi untuk memulai bisnisnya, tetapi sebelum itu, meskipun Nan Sanshi memiliki kemampuan di bidang ini, dia tidak akan pernah berani menyerang orang-orang dari keluarga di utara tersebut. Tapi sekarang berbeda. Dengan Lin Yi di belakangnya, dia sangat percaya diri. Jika itu untuk amal, tidak masalah jika aku datang. Lin Yi menyesap tehnya dan berkata, saya tidak keberatan jika Anda membawa lebih banyak orang yang saleh untuk menemui saya. Dengan kata-kata Jiang Ning, Nan Sanshi merasa lega. Dong dong dong. Pintu kantor terbuka, dan sekretaris masuk dan berkata dengan hormat, Tuan Lin, Tuan Nan, para tamu ada di sini. Biarkan dia masuk. Jalan Nan Sanshi. Di luar pintu, serigala hitam tampak acuh tak acuh, seperti dewa pembunuh. Fang Jun, yang berdiri di sampingnya, mencibir dan tidak sabar. Nan Sanshi, coba saya lihat betapa sombongnya Anda di depan Tuan Serigala Hitam. Bab 298. Heilang menoleh dan menatap Fang Jun. Tunggu nanti, saat giliranmu untuk membalasku, pukul aku dengan keras. Ya, Fang Jun sangat gembira. Serigala Hitam akan melampiaskan amarahnya padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan berharap dia bisa segera menghantamkan tinjunya ke wajah Nan Sanshi, membuat beberapa giginya patah. Klik, pintu terbuka. Heilang masuk lebih dulu, dan Fang Jun segera menyusul. Di dalam kamar, Nan Sanshi sedang duduk di meja kopi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Heilang dan Fang Jun masuk dan tidak berniat untuk bangun. Hal ini membuat Serigala Hitam sedikit tidak senang. Apakah kamu Nan Sanshi? Heilang berkata, aku datang sendiri ke sini, tapi kamu bahkan tidak berdiri. Sepertinya kamu begitu sombong. Nan Sanshi tersenyum, tidak terpengaruh oleh kebaikan dan penghinaan, dan tampak tidak peduli. Tuan Lin, itu dia. Mendengar ini, kelopak mata Heilang bergerak-gerak dan pandangannya beralih ke orang yang membelakanginya. Dia hanya melihatnya sekilas sejak dia masuk, dan tidak memperhatikan sosok itu sama sekali, tetapi pada saat ini, sepertinya dia merasa familiar. Melihat Nan Sanshi berbicara dengan penuh hormat, Heilang tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan seperti apa rasanya dia tidak berani menggerakkan kakinya. Lancang. Fang Jun tidak tahan lagi, Nan Sanshi, kamu terlalu sombong.
Dia berkata dengan marah, Tuan Serigala Hitam, kami ada di sini secara langsung, beraninya Anda bersikap seperti ini. Berdiri. Kamu, dan kamu. Segera bangun. Dia menunjuk Nan Sanshi dan sosok belakangnya, suaranya seperti guntur besar, dan dia sangat arogan. Sekarang Serigala Hitam ada di sisinya, apalagi yang harus ditakuti Fang Jun. Serigala Hitam adalah kepercayaan terbesarnya. Dia tidak sabar dan ingin menamparkan wajah Nan Sanshi beberapa kali sebagai balas dendam. Melihat tingkah Fang Jun, Hei Lang ingin menghentikannya, tapi dia tahu jika dia menghentikannya, itu akan memalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak berbicara. Nan Sanshi melirik Hei Lang, lalu menatap Fang Jun, tersenyum, tidak berkata apa-apa, langsung berdiri, merentangkan tangannya, dan terlihat seperti aku tidak peduli. Dan sosok dari belakang pun ikut berdiri. Melihatnya sekarang, ekspresi Hei Lang tiba-tiba membeku. Lambat laun, sosok itu tumpang tindih dengan sosok di benaknya. Wajah Hei Lang menjadi semakin jelek. Dia membuka mulutnya sedikit untuk bertanya, tapi sebelum dia sempat bertanya, sosok di belakang berbalik. Berdengung. Seolah disambar petir, Hei Lang hampir kehilangan keseimbangan, jantungnya berdetak kencang. Saat dia melihat wajah Lin Yi, dia merasa seluruh jiwa dan raganya hilang dalam sekejap kakinya. Bergegas langsung ke dahi. Itu kamu. Bagaimana mungkin kamu? Pertanyaan Hei Lang mengejutkan Fang Jun, yang masih membuka mulut untuk mengutuk. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menahannya, menatap Hei Lang dengan tidak percaya, dan kemudian menatap Lin Yi, apakah mereka mengenal satu sama lain? Apakah Serigala Hitam mengenal orang ini? Kamu ingin aku berdiri, maka aku akan berdiri. Lin Yi berkata, tetapi jika Anda tidak memiliki alasan yang tepat. Matanya beralih dari Fang Jun ke wajah Hei Lang. Hei Lang bahkan merasa telapak kakinya lemah dan dia sedikit kelelahan. Bagaimana mungkin Lin Yi? Bagaimana mungkin dia? Dia telah menganalisisnya dengan jelas dan menemukan bahwa tidak mungkin Lin Yi telah mati begitu lama di lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi dengan cepat. Bukankah dia di Haicheng? Pikiran Hei Lang sedikit bingung dan wajahnya terlihat sangat jelek, tapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Alasan. Fang Jun tidak melihat perubahan ekspresi Hei Lang, tapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yi, dia tiba-tiba menjadi marah lagi. Aku ingin kamu berdiri, apakah kamu memerlukan alasan? Bentak. Tepuk tangan meriah terdengar, bergema di kantor. Fang Jun menutupi wajahnya, kepalanya berdengung. Sepertinya beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Lin Yi dan Nan Sanshi, yang berdiri di depannya, tidak bergerak. Yang menamparnya adalah Serigala Hitam. Dia perlahan menoleh dan menatap Hei Lang dengan tidak percaya, bibirnya bergerak sedikit, Tuan Hei Lang, kamu. Bentak. Hei Lang menamparkan Fang Jun lagi, lebih keras dari yang terakhir kali, menjatuhkan Fang Jun ke tanah. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Katanya dengan marah sambil mengertakkan gigi. Tuan, diam. Serigala hitam itu menendangnya dengan keras, menyebabkan Fang Jun menjerit, dan kemudian dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Dia tidak mengerti mengapa Hei Lang melakukan sesuatu padanya. Bukankah Hei Lang mengatakan sesuatu padanya sebelum dia masuk, dan melampiaskan amarahnya padanya, sehingga dia bisa mendapatkan kembali wajahnya? Apakah ini caramu mendapatkan kembali wajahmu? Fang Jun hampir muntah darah. Aku tidak menyangka itu kamu. Hei Lang mengertakkan gigi dan menatap Lin Yi dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak bisa melupakan bahwa Lin Yi dengan mudah membuatnya tidak bisa melawan dan membunuhnya seperti ayam. Saya tidak bermaksud tersinggung. Ini adalah kesalahpahaman. Saya harap Anda tidak marah. Hei Lang tidak berani keras kepala. Di depan Lin Yi, dia sangat keras kepala. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Haicheng tersesat, Lin Yi melepaskannya sekali dan memberinya cara untuk hidup. Sekarang dia di sini untuk merampok ibu kota provinsi dan barang-barang Lin Yi. Melihat ekspresi tenang Hei Lang, Fang Jun tertegun dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Biarpun aku memberimu lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi ini. Lin Yi berkata, apakah kamu berani menerimanya? Hei Lang gemetar. Dia tidak berani. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak berani melibatkan kematian keluarga di belakangnya. Teror Lin Yi jauh di luar imajinasinya. Haicheng musnah dalam waktu singkat jelas karena keberadaan Lin Yi. Meski berulang kali mengingatkan dirinya sendiri, sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Lin Yi. Jangan berani, kata Serigala Hitam. Sepertinya itu benar-benar salah paham. Lin Yi menoleh ke arah Nan Sanshi,
dia di sini bukan untuk menimbulkan masalah, jadi saya tidak akan membuat masalah untuknya. Mendengar ini, Hei Lang menghela nafas lega. Nan Sanshi jelas sudah siap hari ini. Dia sebenarnya memanggil Lin Yi ke sini. Jika Lin Yi benar-benar ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Selama kamu di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Nan Sanshi tersenyum dan berkata, saya sangat takut sehingga saya harus mengundang Tuan Lin. Namun, Anda di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Lalu, jika Tuan Hei Lang datang ke ibu kota provinsi, mungkinkah dia ada di sini untuk berinvestasi? Tanpa menunggu Hei Lang berbicara, Nan Sanshi melangkah maju dan memegang tangan Hei Lang dengan kedua tangannya, wajahnya penuh keterkejutan. Tuan Hei Lang, kalau begitu saya harus minta maaf kepada Anda. Saya salah paham, Tuan Serigala Hitam, maafkan saya. Maafkan saya. Hei Lang terkejut, tapi dia tidak berani menyangkalnya, jadi dia hanya bisa tersenyum. Begitu Lin Yi ada di sini, dia tidak berani melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit yang mengerikan seperti itu lagi. Tuan Hei Lang, jangan beritahu saya. Ada banyak proyek investasi di ibu kota provinsi. Bagaimana kalau saya merekomendasikannya kepada Anda? Nan Sanshi sangat antusias hingga dia menarik Hei Lang untuk duduk. Hei Lang ingin menolak, tapi melihat sorot mata Lin Yi, dia harus duduk dengan patuh. Bersambung.